kolonialisme di Aceh. Aceh ini adalah tempat perdagangan yang besar di Indonesia. Dalam perkembangannya melalui Traktat London pada tahun 1824 dibuatlah perjanjian di mana Inggris dan Belanda bebas melakukan perdagangan di wilayah Aceh. Namun kedua negara ini tidak boleh menguasai Aceh karena Aceh ini adalah wilayah yang merdeka. Namun Belanda sangat berambisi menguasai Aceh dan berusaha mengingkari isi Traktat London untuk menguasai Aceh. Belanda ini menerapkan politik adu domba dengan menuduh dan menangkap kapal-kapal Aceh di perairan Selat Malaka. Mereka menuduh kapal-kapal Aceh telah mengganggu aktivitas perdagangan Belanda. Tindakan ini menimbulkan kemarahan bagi rakyat Aceh. Mereka pun sepakat melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Perang Aceh pun terjadi dalam 3 fase. Fase pertama, Perang Aceh dimulai pada tahun 1873. Saat Belanda mengirim pasukan untuk menyerang Aceh. Mereka ingin menguasai wilayah strategis itu, tetapi rakyat Aceh melawan dengan gigih. Saat serangan pertama, pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Johan Kohler. Namun, rencana mereka kacau karena perlawanan sengit dari rakyat Aceh yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah dan Panglima Polim. Ketika Belanda menyerang Masjid Raya Baitur Rahman, pertempuran besar terjadi dan Jenderal Kohler pun tewas di medan perang. Kekalahan ini membuat Belanda mundur sementara. Pada fase kedua, Perang Aceh berlangsung pada tahun 1884. Pasukan Aceh di bawah kepemimpinan Teku Umar dan Cut Nyadin semakin kuat. Pasukan Aceh melakukan perampasan senjata dan menerapkan strategi perang gerilya yang menyulitkan Belanda. Belanda pun kemudian menyusun strategi lain untuk mengakhiri perang Aceh, yaitu dengan mendatangkan tokoh yang menguasai agama Islam yang bernama Snok Hurglonje ke Aceh. Untuk menyelidiki adat istiadat dan sosial budaya masyarakat Aceh. Hasil dari penyelidikan yang dilakukannya, Snok memberikan saran kepada Belanda berupa Belanda harus mengadakan perang dengan cepat sehingga pasukan Aceh mengalami kesulitan untuk mencari perlindungan pasukan. Yang kedua, Belanda sebaiknya tidak menawarkan perundingan karena perundingan tidak akan diterima oleh pasukan Aceh. Yang ketiga, pasukan Belanda harus memerangi golongan agama karena golongan agama ini sangat berpengaruh pada masyarakat Aceh. Pada fase ketiga, Perang Aceh dimulai pada tahun 1896. Kali ini, Belanda menerapkan strategi yang disarankan oleh Snok. Dengan strategi tersebut, Belanda berhasil mencerai-beraikan para pemimpin perlawanan Aceh. Teku Umar bergerak ke Aceh bagian barat, sedangkan Panglima Polim ke timur. Kemudian, pasukan Belanda menyerang benteng pertahanan pasukan Teku Umar. Pertempuran yang terjadi pada tahun 1899 itu, Teku Umar gugur sementara. Panglima Polim akhirnya menyerah kepada Belanda pada tahun 1930
Namun perlawanan Aceh masih terus berlanjut di bawah komando Cut Nyak Dien. Dia terus mengorbankan gerilya melawan Belanda, namun sayangnya Belanda kemudian berhasil mengepung pos pertahanan Cut Nyak Dien pada tahun 1906. Cut Nyak Dien pun berhasil ditangkap dan Belanda pun menguasai Aceh.